Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Khadijah Syarif dan rekan saya Akila Latifah akan mempresentasikan tentang ilmu hukum sebagai ilmu. Di sini ada 5 pembahasan. Yang pertama, hubungan hukum. Yang kedua, akibat hukum. Yang ketiga, hak dan kewajiban. Yang keempat, subjek hukum. Yang kelima, objek hukum. Yang pertama ada hubungan hukum. Hubungan hukum ialah hubungan antara dua atau lebih subjek hukum. Setiap hubungan hukum mempunyai dua segi, yaitu kewenangan atau hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban ini keduanya timbul dari satu peristiwa hukum dan lenyapnya pun bersamaan. Hubungan hukum memiliki 3 unsur. Yang pertama, orang-orang yang berhak atau kewajibannya saling berhadapan. Contohnya, si A menjual rumahnya kepada si B. Yang kedua, objek terhadap nama hak atau kewajiban berlaku. Contohnya terhadap rumah. Yang ketiga, hubungan antara pemilik hak dan pengemban kewajiban atau hubungan terhadap objek yang bersangkutan. Contohnya, A dan si B sewa-menyewa rumah. Purnadi Purbacaraka, SH, dan Prof. Dr. Surjono Sukanto, SHMA, membedakan hubungan ada 2. Yang pertama, hubungan sederajat dan hubungan beda derajat. Hubungan sederajat adalah hukum perdata, hukum negara antara provinsi yang satu dengan provinsi yang lainnya. Dan yang beda derajat tidak hanya dalam hukum negara antara penguasa dan warga, tetapi juga dalam hukum perdata antara orang tua dan anak. Yang kedua ada hubungan timbal balik dan hubungan timpang belah bukan sepihak. Para pihaknya sama-sama mempunyai hak dan kewajiban. Dalam hal ini, pihak yang satu hanya mempunyai hak saja, sedangkan pihak yang lainnya hanya mempunyai kewajiban saja. Hubungan hukum ada 2 macam. Yang pertama, hubungan hukum sepihak, misalnya hubungan antara yang meminjamkan dan yang dipinjamkan uang. Yang kedua, hubungan hukum dua pihak, misalnya hubungan hukum antara si penjual dan si pembeli suatu barang. Nah, selanjutnya ada akibat hukum. Akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh adanya hubungan hukum, yaitu hak dan kewajiban. Akibat hukum itu dapat berupa yang pertama, lahirnya, rubahnya, atau lenyapnya suatu keadaan hukum. Contohnya yaitu umur 21 tahun menjadi cakap untuk melakukan tindakan hukum. Dalam pengampuan ini, jadi kehilangan kecakapan hukum di atas. Yang kedua ada lahirnya, rubahnya, atau lenyapnya suatu hubungan hukum. Hubungan antara dua subjek hukum atau lebih di mana hak dan kewajiban di satu pihak berhadapan dengan hak dan kewajiban di lain pihak. Contohnya, si A mengadakan jual beli dengan si B. Lahirlah hubungan hukum antara si A dan si B. Sesudah dibayar lunas, maka lenyaplah hubungan hukum tersebut. Yang ketiga ada sanksi, apabila melakukan tindakan melawan hukum. Selanjutnya ada hak dan kewajiban. Hak adalah kepentingan yang dilindungi hukum, sedangkan kepentingan adalah tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi. Kewajiban ialah suatu beban yang bersifat kontraktual. Hak dan kewajiban itu timbul apabila terjadi hubungan hukum antara dua pihak yang didasarkan pada suatu kontrak atau perjanjian. Selanjutnya ada eksistensi hak. Terdapat 2 teori dalam ilmu hukum untuk menjelaskan keberadaan hak. Yang pertama ada teori kepentingan. Teori ini dianut Rudolf von Jhering yang berpendapat hak itu sesuatu yang penting bagi seseorang yang dilindungi oleh hukum atau sesuatu kepentingannya dilindungi. Yang kedua ada teori kehendak.
Teori ini menyebut hak adalah kehendak yang diperlengkapi dengan kekuatan dan diberi oleh tata tertib hukum kepada seseorang. Hak dapat dibedakan ada dua. Yang pertama ada hak mutlak atau hak absolut. Hak mutlak ialah hak yang memberikan wewenang kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan, yang mana hak dapat dipertahankan terhadap siapapun, dan sebaliknya setiap orang harus menghormati hak tersebut. Yang kedua ada hak nisbi atau hak relatif. Hak nisbi ialah hak yang memberikan wewenang kepada seseorang tertentu atau beberapa orang tertentu untuk menuntut supaya seseorang atau beberapa orang lain tertentu memberikan sesuatu, melakukan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu. Kewajiban sesungguhnya merupakan beban yang diberikan hukum kepada subjek hukum. Kewajiban dalam ilmu hukum menurut Curzon dibedakan menjadi beberapa golongan. Yang pertama yaitu ada kewajiban mutlak dan kewajiban nisbi. Yang kedua ada kewajiban publik dan kewajiban perdata. Yang ketiga ada kewajiban positif dan kewajiban negatif. Dalam konteks ini, lahir dan timbulnya suatu kewajiban disebabkan oleh sebagai berikut. Yang pertama, karena diperoleh suatu hak yang membebani syarat untuk memenuhi kewajiban. Yang kedua, berdasarkan suatu perjanjian yang telah disepakati. Yang ketiga, adanya kesalahan atau kelalaian yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, sehingga ia wajib membayar ganti rugi. Yang keempat, karena telah menikmati hak tertentu yang harus diimbangi dengan kewajiban tertentu. Karena daluarsa atau fair jaring, contohnya ada denda. Selanjutnya, presentasinya akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu Akilah Latifah. Kemudian ada subjek hukum. Subjek hukum di sini yaitu segala sesuatu yang dapat mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum atau pendukung hak dan kewajiban menurut hukum. Subjek hukum adalah setiap makhluk yang berwenang untuk memiliki, memperoleh, dan menggunakan hak-hak kewajiban dalam lalu lintas hukum. Kemudian subjek hukum dibagi ke dalam beberapa poin. Yang pertama ada subjek hukum menurut sifatnya, yaitu mandiri, terlindung, dan perantara. Mandiri ini karena mempunyai kemampuan penuh untuk bersikap tindak. Yang kedua ada terlindung karena dianggap tidak mampu bersikap tindak. Dan yang terakhir ada perantara, walaupun berkemampuan penuh sikap, tindaknya dibatasi sebatas kepentingan. Kemudian subjek hukum menurut hakikatnya, yaitu dibedakan menjadi yang pertama, pribadi kodrati, yaitu manusia tanpa terkecuali. Yang kedua, pribadi hukum, yang mungkin yaitu suatu keutuhan harta kekayaan, misalnya wakaf dan yayasan. Kemudian suatu bentuk susunan relasi, misalnya koperasi, perseroan terbatas di bidang hukum perdata dan negara. Yang ketiga ada tokoh. Legiman menganggap jabatan sebagai person atau subjek hukum negara. Kemudian klasifikasi subjek hukum dibedakan atas dua, yaitu yang pertama ada manusia dan yang kedua badan hukum. Manusia di sini yaitu setiap manusia, baik warga negara maupun orang asing, sebagai subjek hukum. Jadi dapat dikatakan, sejak manusia dilahirkan sampai meninggal dunia, manusia menjadi subjek hukum tersebut. Sesuai dengan hukum, dianggap cakap bertindak sebagai subjek hukum dinyatakan dalam undang-undang. Syarat-syaratnya yaitu yang pertama, seseorang yang sudah dewasa berumur 21 tahun. Yang kedua, seseorang yang berusia di bawah 21 tahun tapi pernah menikah. Dan yang ketiga, seorang yang sedang tidak menjalani hukuman. Dan yang keempat, berjiwa sehat dan berakal sehat. Ada badan hukum. Badan hukum yaitu suatu perkumpulan atau organisasi yang oleh hukum diperlakukan seperti orang yang sebagai pendukung atau pembawa hak dan kewajiban. Dapat memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan anggota-anggotanya. Dapat menggugat dan digugat di muka pengadilan dan dapat melakukan tindakan hukum sebagai manusia.
Dari pengertian badan hukum tadi, muncullah beberapa teori badan hukum yang dikutip oleh penulis-penulis hukum. Itu yang pertama, teori fikti. Menurut ini, badan hukum hanyalah fiktif, yakni sesuatu yang sesungguhnya tidak ada tetapi orang menghidupkannya dalam bayangan sebagai subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum seperti manusia. Yang kedua, ada teori harta kekayaan bertujuan, yaitu menurut teori ini, manusia saja yang dapat menjadi subjek hukum, namun ada kekayaan yang bukan merupakan kekayaan seseorang, tetapi kekayaan itu terikat pada tujuan tertentu yang diberikan nama badan hukum. Kemudian yang ketiga, ada teori organ dan Otto van Gierke. Teori ini menganggap badan hukum menjadi suatu organisme yang real, yang menjelma sungguh-sungguh dalam pergaulan hukum, yang dapat membentuk kemauan sendiri dengan perantara alat-alat yang apa adanya. Kemudian ada teori propriet kolektif, yaitu menurut teori ini hak dan kewajiban badan hukum pada hakikatnya adalah hak dan kewajiban para anggota bersama-sama. Kemudian yang terakhir, ada teori kenyataan yuridis. Teori ini menganggap badan hukum menjadi suatu realitit, konkret, real, walaupun tidak bisa diraba, bukan khayal, tetapi kenyataan yuridis. Badan hukum tadi dapat dibedakan ke dalam dua bentuk, yaitu badan hukum publik dan badan hukum privat. Apa yang dimaksud badan hukum publik? Yaitu badan hukum yang didirikan berdasarkan publik untuk yang menyangkut kepentingan publik, atau orang banyak, atau negara, dibentuk berdasarkan perundang-undangan yang dijalankan secara fungsional oleh eksekutif, yaitu pemerintah, atau badan-badan pengurus yang diberikan tugas untuk itu, seperti Negara Republik Indonesia, pemerintahan daerah tingkat 1 dan 2, Bank Indonesia, dan perusahaan negara. Kemudian badan hukum privat. Badan hukum privat yaitu badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum sipil atau perdata yang menyangkut kepentingan banyak orang dalam badan hukum itu. Dengan demikian, badan hukum privat merupakan badan hukum swasta yang didirikan orang untuk tujuan tertentu, yakni keuntungan, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan lain-lainnya menurut hukum yang berlaku secara sah, misalnya perseroan terbatas, koperasi, yayasan, dan badan amal. Ada objek hukum. Menurut pasal 499 KUH Perdata, yang dimaksud dengan objek hukum yaitu benda. Benda adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum atau segala sesuatu yang menjadi pokok permasalahan dan kepentingan bagi para subjek hukum atau segala sesuatu yang dapat menjadi objek hak milik. Kemudian ada objek hukum menurut Purnadi Purbacaraka dan Profesor Dr. Surjono Sukanto. Mereka mengemukakan bahwa objek hukum merupakan kepentingan bagi subjek hukum dan kepentingan itu sendiri yang memiliki sifat material, yaitu berwujud, yang dalam bahasa Indonesia disebut benda atau barang, dan bersifat imaterial, seperti misalnya objek hak cipta yang tidak bisa disamakan dengan hasil ciptaannya. Misalnya, patung sebagai bentuk wujud material, tetapi modelnya adalah imaterial. Pembagian objek hukum diatur ke dalam KUH Perdata, yaitu terdapat dalam pasal 503 KUH Perdata dan pasal 504 KUH Perdata. Yang pertama, menurut pasal 503 KUH Perdata, yaitu benda dibagi menjadi dua. Yang pertama, benda berwujud, yaitu sebagai segala sesuatu yang dapat diraba oleh panca indera seperti rumah, mobil, buku. Dan yang kedua, benda tak berwujud, yaitu segala macam bentuk hak, seperti hak cipta dan hak perdagangan. Kedua, menurut pasal 504 KUH Perdata, yaitu benda dibedakan menjadi dua. Yang pertama, benda bergerak atau benda tak tetap, yaitu benda yang dapat dipindahkan seperti sepeda, hewan, meja. Yang kedua, ada benda tak bergerak, yaitu benda tetap,
di mana benda-benda yang tidak dapat dipindahkan seperti tanah, alat-alat percetakan yang ditempatkan dalam suatu gedung percetakan. Sekian materi dari kami. Jika ada pertanyaan dari teman-teman, kami persilahkan.